Halo sahabat militer, Indonesia mungkin tak mentereng dalam berbagai hal. Tapi yang pasti kalau dibahas soal militer, negara kita cukup diakui kualitasnya. Tak banyak yang tahu jika kekuatan militer Indonesia era Bung Karno, tepatnya pada tahun 1960-an, adalah salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia. Tentara Pejuang Kemerdekaan Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno sangat disegani dunia. Saat itu kehebatan militer Indonesia mampu membuat gentar negara-negara hebat dunia, bahkan Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman sempat dibuat ngeri dan was-was dengan Indonesia loh guys. Kira-kira seperti apa sangarnya kekuatan militer Indonesia pada era tersebut? Daripada penasaran guys, cus langsung saja kita simak video berikut kekuatan militer Indonesia di era Soekarno. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Teknologi Militer. Indonesia kala itu memang benar-benar macan dan sangat ditakuti. Bahkan Amerika saat itu sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer kita yang didukung besar-besaran oleh teknologi terbaru dari Uni Soviet. Kekuatan militer Indonesia besar berkat dukungan jor-joran oleh teknologi anyar besutan Uni Soviet untuk merebut Irian Barat. Kekuatan Republik Indonesia tidak akan sebesar saat itu bila Belanda tidak melakukan tipu muslihat untuk membentuk negara boneka yang seakan-akan merdeka, tapi masih di bawah kendali Belanda. Presiden Soekarno segera mengambil tindakan tegas dengan berusaha merebut kembali Papua dari tangan Belanda. Kekuatan utama Indonesia saat Trikora itu adalah salah satu kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Soviet dari kelas Verlov. Kapal perang itu memiliki 12 meriam raksasa dengan kaliber 6 inci. Setelah tiba di Indonesia, kapal ini berganti nama menjadi KRI Irian. Nah, alasan kenapa militer Indonesia begitu jemawa ketika itu tak lain lantaran alutsista kita benar-benar edan guys. Dari semua ini tentunya baik darat, laut maupun udara, alutsista kita sangat banyak dan semuanya adalah produk-produk terbaik. Nah, untuk menumbuhkan rasa kebanggaan itu lagi, mari kita kuak kembali deretan-deretan fakta soal alutsista gila kita di masa lalu. Yang pertama, KRI Irian. Indonesia punya KRI Irian yang bikin Belanda ciut saat itu. Dilansir dari jakartagreater.com, kekuatan utama Indonesia di saat Trikora adalah salah satu kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Soviet. Dengan 12 meriam raksasa dan kaliber 6 inci, serta bobot raksasa mencapai 16.640 ton. Kapal ini dapat memuat awak sebesar 1.270 orang, termasuk 60 perwira. Soviet tidak pernah sekalipun memberikan kapal sekuat ini pada bangsa lain manapun, kecuali Indonesia. Kapal-kapal terbaru Indonesia sekarang dari kelas Sigma hanya berbobot 1.600 ton. Selanjutnya ada pesawat tempur. Indonesia pernah mengoleksi banyak pesawat tempur terbaik di era Bung Karno. Angkatan Udara Indonesia juga menjadi salah satu armada udara paling mematikan dunia. Pesawat tempur ini terdiri dari lebih 100 pesawat canggih buatan Uni Soviet. Setidaknya ada 4 jenis pesawat tempur sangar dari 100 pesawat tersebut yang pernah dimiliki Indonesia. Mulai dari MiG-21, MiG-15, MiG-17, serta yang paling mentereng di zamannya si MiG-19. Armada ini terdiri dari 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21 Fishback, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat tempur high subsonic MiG-17, dan 10 pesawat supersonik MiG-19. Selanjutnya ada pesawat pengeboman.
Tu-16 Badger, pesawat pengeboman mematikan yang pernah dimiliki NKRI. Dilansir dari sumber bombastis.com, selain deretan pesawat tempur terbaik, tercatat pula kalau Indonesia pernah memiliki beberapa unit pesawat Tu-16 Badger. Pesawat ini sungguh istimewa karena apa yang dilakukannya benar-benar sangar. Ini merupakan pesawat bomber tapi juga bisa dipakai untuk berbagai hal, mulai misi intelijen, patroli, dan lain sebagainya. Di masa itu hanya beberapa negara saja yang bisa mendapatkan pesawat ini. Indonesia sendiri berhasil mendapatkan pesawat tersebut lantaran hubungan yang sangat apik dengan Soviet, si negara pembuat. Meskipun memiliki kemampuan istimewa dan mematikan, pesawat ini dimuseumkan dengan cepat seiring dengan berakhirnya masa kepresidenan Bung Karno. Selanjutnya ada kapal selam. Soal kemampuan kapal selam juga tak kalah canggih guys. Kekuatan laut Indonesia juga didukung oleh deretan kapal selam mematikan yang pernah dimiliki negeri ini. Kalau melihat catatan yang ada, di masa Bung Karno Indonesia punya sekitar 12 kapal selam kelas Whiskey. Meskipun jumlahnya hanya belasan, tapi ini sudah sangat mematikan apalagi ketika saat itu tak banyak negara yang punya. Kapal selam ini benar-benar gila kemampuannya, tak hanya mampu melesat dengan kecepatan tinggi, tapi juga punya daya hancur yang mengerikan. Yang terakhir ada helikopter. Mi-6 helikopter gila yang juga turut berperan serta. Mi-6 adalah salah satu helikopter paling ampuh di masanya. Dilihat dari dimensinya, helikopter ini adalah tipe kelas berat untuk tugas-tugas ekstrim, mulai dari mengangkat logistik dalam jumlah masif, kendaraan tempur, sampai satu kompi pasukan. Kemampuan manuvernya yang sangat oke dan mumpuni, Mi-6 sangat stabil meskipun ia mendarat di area yang tak rata. TNI pernah membuktikannya sendiri kalau Mi-6 punya kegaharan itu. Selain itu, berkat spesifikasi mesin yang gahar, Mi-6 juga sanggup dioperasikan pada cuaca yang ekstrim sekalipun. Dengan mengulas berbagai alutsista sangar milik Indonesia pada era Bung Karno, tak heran jika kekuatan militer Indonesia saat itu memang disegani oleh negara-negara lain. Berani macam-macam, Indonesia bakal menghajarnya dengan deretan kapal perang, pesawat tempur, helikopter, serta kapal selam mematikan yang dimiliki NKRI. Nah, sahabat militer sekarang udah pada tahu kan seperti apa kekuatan militer era Bung Karno? Semoga ulasan tadi bisa menambah wawasanmu. Yuk like dan share video ini agar semakin banyak orang mendapatkan informasi menarik dari teknologi militer. Jangan lupa tinggalkan komenmu di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.